Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Ya Allah Bapa di surga, senantiasa meliputi keberadaan kami di muka bumi ini. Allah yang ada di mana saja, dimanapun kami berada. Allah yang senantiasa melihat, memberkati, menjaga, memelihara. Bahkan Tuhan tahu apa yang kami buat setiap hari. Saat ini Tuhan, hari-hari yang kami lalui semakin berat rasanya hidup di dunia ini, tetapi kami percaya semakin berat beban yang kami rasakan, semakin kami mendekat kepadamu, semakin kuat iman dan percaya kami kepada Yesus Kristus yang menjadi perantara kami kepada Sang Khalik Pencipta langit dan bumi, Sang semesta alam ini, Sang jagat raya. Karena di dalam diri Yesus Kristus terpancar cahaya ilahi yang menerangi keberadaan kami dimanapun kami berada. Di dalam Yesus Kristus ada kuasa dari Sang Bapa. Di dalam Yesus Kristus ada kekuatan yang menjaga memelihara kami dan mengampuni, memberkati, mengasihi, dan juga memberikan bagi kami suatu hal yang tidak bisa dapat kami dapatkan dimanapun kecuali hanya di dalam Yesus Kristus, yaitu pengorbanan dalam darahnya yang telah tersalib bagi kami, sehingga kami benar-benar yakin dan percaya tidak ada lagi yang bisa menebus korban-korban manapun selain dari Mesias yang diurapi Bapa untuk menjadi domba sembelihan dalam darahnya yang kudus untuk setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, karena dia datang dari surga, dia kembali ke surga. Begitu juga dengan orang-orang yang percaya akan diselamatkan dan tidak binasa. Terima kasih ya Yesus, biarlah kami tetap di dalam Engkau, sekalipun banyak pengajaran dan juga hal-hal di dunia ini yang sering membawa kami kepada hal-hal baik, tetapi lebih kami menemukan di dalam Engkau adalah bukan hanya baik, tetapi kebenaran yang sejati yang kami miliki, yang tidak bisa dibeli, didapatkan, dan juga ditemukan dimanapun, karena Yesus Kristus bagi kami adalah kekal abadi selamanya, satu untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau selamanya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Roh Kudus menerangi firman-Mu. Amin. Bacaan kitab siang menjelang sore hari ini terambil dari Bilangan 22 ayat 21 hingga dengan ayat yang ke-35 dengan perikop keledai Bileam dan malaikat Tuhan yang demikian bunyinya. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya lah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berada di jalan dengan pedang terundus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya kepada tembok sehingga kaki Bileam terimpit kepada tembok, maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah marah Bileam, lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku, seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terunus di tangannya, berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya,
Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai itu melihat aku telah 3 kali menyimpang dari hadapanku, jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia aku biarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Satu hal, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ada suatu yang saya anggap paling spektakuler pada zaman dulu ya, zaman perjanjian lama, karena malaikat Tuhan dan Tuhan sendiri itu langsung, saudara-saudara, berbicara dengan mereka, orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan ataupun menasihati semua orang melalui seorang nabi misalnya, atau seorang yang dipilih Tuhan, nabi-nabi Tuhan atau pelihat-pelihat Tuhan. Itu semua, saudara, mereka itu langsung berbicara dengan Tuhan. Itu yang saya bilang itu luar biasa. Karena apa? Mereka dapat melihat Tuhan, saudara-saudara. Jadi berbahagialah kita kalau kita bisa melakukannya, dan kita dipilih Tuhan untuk langsung melihat dan berbicara dengan Tuhan. Dan Tuhan, malaikat Tuhan menampakkan diri langsung kepada kita. Jadi dalam banyak hal kita orang-orang tertentu saja yang dipilih Tuhan untuk hal ini, karena tidak semua orang bisa melihat malaikat Tuhan ataupun Tuhan sendiri yang berbicara dengan kita. Karena suara-suara Tuhan itu sering menegur kita untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan dan menakut-nakuti. Karena yang diinginkan Tuhan adalah kebaikan. Karena itu, saudara-saudara, berdirilah teguh di dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan yang mengasihi kita dan yang telah memberikan kepada kita seorang juru selamat Mesias yang hidup, yang dari surga, yaitu Yesus Kristus. Dan berbahagialah seorang anak Tuhan yang mengerti, memahami hal ini dimanapun berada. Berbahagialah kita karena kita memiliki Kristus yang mengasihi kita. God bless all. Selamat sore, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya atas firman-Mu. Apa yang kami dengar dan baca juga akan mengingatkan kami untuk selalu setia, berjaga-jaga, dan mengerti segala sesuatu bahwa dalam badai, dalam segala pencobaan, dalam apapun itu, ada Tuhan yang mengasihi, menjaga, memelihara kami. Karena malaikat Tuhan selalu berjaga-jaga dan menjaga kami. Karena itu kami percaya setiap umat manusia yang baik, yang benar, yang hidup kudus, maupun orang-orang yang mengenal Tuhan secara pribadi pasti mengetahui hal ini. Dimanapun kami berada, suara Tuhan selalu ada dan menegur kami melalui Roh Kudus-Mu yang suci di dalam di hati kami yang paling terdalam. Amin. Terima kasih Tuhan. Demikianlah pembacaan kitab kita sore. God bless you all.